Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi yang mulia, apakah tinjauan sebuah musafir sehingga dikatakan musafir tersebut dengan musafir maksiat? Dan apakah dikatakan sebagai musafir maksiat bagi sekelompok wanita yang berpergian tanpa didampingi oleh mahram? Sekian Nabi, mohon syarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksiat dalam masalah sembahyang jamak kasar yang ada hubungannya dengan jarak jauh perantauan ada dua macam. Ada maksiat fi safar, ada maksiat bi safar. Maksud maksiat bi safar yang mendorong kita untuk melakukan safar karena maksiat. Artinya menan tanyo berangkat gerak kaki dari rumah tanyo kata tercatat sebagai orang lakukan maksiat. Ubu benda Aceh, ja benda Aceh kena ya menzina. Nyan dari ne angkat kaki dari rumah nyan ka maksiat. Nyan maksiat bi safar. Bi safar. Yang orang yang melakukan maksiat bi safar tidak boleh melakukan ruksah jamak kasar sembahyang. Kenapa? Karena ruksah atau keringanan sembahyang pet rakaat jit tapubut dua, sembahyang luhu bak watero jit tatak ke bak asa, sembahyang asa bak watero jit tatarik bak luhu, yang keringanan yang gebi oleh Allah. Keringanannya adalah karunia kemudahan gebi oleh Allah ketanyo. Yang katanya hana gebi ku orang yang durhaka dengan Allah. Orang pubuk maksiat durhaka dengan Allah. Mungkin keringanan yang gebi oleh Allah ya bi ku orang yang durhaka dengan Allah. Maka dalam fikih, orang yang melakukan perjalanan atau merantau yang tujuannya untuk maksiat tidak boleh melakukan jamak kasar, karena jamak kasar adalah keringanan atau ruksah yang gebi oleh Allah. Ruksah tersebut tidak diberikan kepada orang bermaksiat. Yang kedua, maksiat fi safar, ngan fa, ni benar ngan ba, bi safar, nya fi safar. Maksiat fi safar terjadi maksiat dalam safar. Arti kata dia berangkat dari rumah tujuan bukan untuk maksiat. Ngenijak bandar ni tahu abua dia atau apa. Ngenijak bandar nak sambung silaturahim, jak bandar ya hadiri walimah. Ngenijak bandar kena jak tahu hudun takit, mau takit dan alabidin. Teruk pedih bandai tamang SMA. Dari ngon nikulai SMA yang mena, bakal merumpuk nostalgia. Bakal yang merumpuk gede home su tempat ya, rekreasi gede luk ngam gede. Nyan kan berdosa tanya, tak merumpuk dengan wanita yang bukan mahram, tempat yang sunyi lah berdosa. Tapi maksiat tanya terjadi teruk banda yang penggerak tanya untuk merantau kan maksiat. Yang kan maksiat fi safar. Maksiat fi safar tetap boleh melakukan jamak kasar. Faham? Jadi dua macam benar. Menyo yang gerak langkah dari rumah ron niat merantau untuk maksiat, yang hanya jamak kasar. Yang gerak langkah ron dari rumah kan untuk tujuan maksiat, yang jid jamak kasar. Walau terjadi maksiat duduk. Orang yang getubit dari rumah, getinggai gampung, getubit batas gampung, tanpa didampingi oleh suami atau mahram. Nyan langkah gak nyan menan ketinggai gampungnya dosa. Nyonya hanya jamak kasar. Haurung urinang merantau siro. Getubit dari batas gampung atau batas kemukiman gampung gak nyan. Tanpa didampingi oleh suami atau oleh mahram bagi yang belum punya suami. Nyan langkah-langkah gak nyan gejak nyan nyo maksiat. Menyo maksiat berarti hanya jamak kasar. Maka lumbeda buno ilem, lumbeda buno maksiat safar atau perantauan yang hanjut jamak kasar, yang menan getubit dari kampung langkah kaki kayaknya ke kira maksiat. Nya orang enggak merumpuk dengan urinang truk bandar, watai getubit dari rumah untuk tujuan ya tahu syara, nya langkah kaki yang di rumah kalau kira maksiat, kalau kira maksiat dia merumpuk dengan urinang truk gede. Persoalan orang inang melakukan safar memangnya persoalan dalam konteks kontemporer ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Mayoritas ulama dimanapun
lun nalun dengar Kuala Lumpur napa nalun dengar di Patlon napa nalun dengar ulama-ulama yang ke ulama tayo kaji ente mendalih yang kadang abu-abu buat tayo yang pegah menang ulama lagi di Malaysia, di Kuala Lumpur dan di negara-negara lain napa nalun dengar mandum berpandangan sama bahwa siro perempuan melakukan perantauan nyo hukum ji berdosa menurut mazhab Syafi'i le. Walaupun ada sebahagian ulama kontemporer yang membolehkan karena anggap negara ini keaman ke lagi jamun mungkin dari tubik dari rumah ratusan malah ribuan kilometer hana rumah nanggro kosong tandus jadi rentan berbahaya urinang nyo tubik siro ini kan rumah toto nanggro aman memang ada pendapat yang membolehkan tetapi pendapat mayoritas ini bukan yang mayoritas pendapat mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i karena dia Aceh bermazhab Syafi'i mengharamkan uring inang berpergian sendiri tanpa didampingi oleh mahram. Adapun nyo gejak tabi-tabi inang menyo safar wajib boleh lagi contoh haji pertama. Nyo kan safar wajib nyo tetap hukum ji haram. Nah pendapat yang membolehkan tapi pendapat kedua kan pendapat mayoritas. Karena dalam fikihnya nah pendapat yang mayoritas ulama berpendapat, nah pendapat yang hanya 1-2 ulama yang berpendapat. Maka datang yang tungku-tungku atau gure-gure dayah tetap gecok pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas mengatakan haram. Maka yang lebih hebat menyoron yang merantau tanpa didampingi oleh mahram alangkah bijak baik ni jamak kasar sembahyang. Kupuman ya pupanu sembahyang itu katan sah. Sembahyang dulu per rakaat bawa teroi ni sembahyang asal per rakaat bawa teroi. Jadi baik sampai 2 dosa ni. Kada dosa yang merantau kita tahu dah taubat lagi ampun Allah berampun mana lah kira-kira baik bertambah dosa tersebut tiap panduk sembahyang hana sahalam di sembahyang aju per rakaat bawa teroi asal bawa teroi luhu bawa teroi sebab jamak kasarnya na yang sistem jih jamak tok na yang kasar tok sebab na urang nampung kan fikir jamak kasarnya mendua boh benar hana haji na yang kasar tok mana kasar tok luhu sembahyang bawa teroi 2 rakaat asal sembahyang bawa teroi 2 rakaat na yang jamak tok hana kasar jamak na 2 na tak kedim na tak ke cok luhu me ba asa sembayang peut atau cok asa tarik baluhu sembayang peut na mandua na jamak na kasar na jadi jid kasar dan jamak jid kasar mentang jid jamak mentang nan kira-kira